dengan pekerjaan kamu? Sebaiknya kamu pikir ulang ya, sebab nggak ada pekerjaan di dunia ini yang nggak menyulitkan semua orang. Pasti punya tantangannya masing-masing pekerjaan tersebut. Bahkan di belahan dunia ada pekerjaan yang sangat-sangat berbahaya dan bahkan nyawa sebagai taruhannya. Setiap bekerja, mereka selalu merasakan sensasi jantung yang mau copot dan juga berkeringat. Nah, hari ini kita akan kasih tahu pekerjaan apa saja yang berbahaya di dunia. Pemanjat TV Tower. Bertarung dengan ketinggian dan tegangan tinggi adalah aktivitas sehari-hari dari pekerjaan ini. Pekerjaan ini adalah salah satu yang beresiko tinggi, meski standar keselamatan tinggi juga ditetapkan pada pekerjaan ini. Pekerjaan ini hampir ada di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. TV Tower saat ini yang paling tinggi adalah Tokyo Sky Tree di Jepang, yang ketinggiannya mencapai 634 meter. Kebanyakan dengan ketinggian seperti ini butuh nyali tinggi untuk melakukan pekerjaannya. Mereka harus menaiki tower TV setiap hari untuk mengecek dan memperbaiki transmisi apabila ada kerusakan. Dan profesi ini pun dianggap lebih mengerikan ketimbang pembersih jendela gedung pencakar langit. Ahli entomologi forensik. Profesi ini membutuhkan tidak saja kemampuan namun juga keberanian ekstra bagi peminatnya. Seorang ahli entomologi forensik bekerja menganalisa serangga untuk keperluan penyelidikan polisi atau kasus kriminal. Entomolog forensik biasanya mencari serangga seperti belatung, lalat, semut, kumbang yang berada di dalam mayat manusia. Dengan penemuan serangga seperti itu, entomolog forensik bisa memperkirakan waktu atau tempat di mana korban mati secara tidak wajar. Pekerjaan ini dikategorikan mengerikan bukan karena bahayanya, melainkan terkait dengan hal-hal yang ditakuti banyak orang. Seperti penderita nekrofobia atau takut dengan jenazah, entomofobia, takut dengan serangga, hyperosmia, sensitif terhadap bau, atau homofobia, takut melihat darah. Badut rodeo. Mendengar kata badut mungkin terdengar lucu kan? Tapi ada satu nih pekerjaan badut yang cukup serius, yaitu menjadi badut rodeo. Badut rodeo membantu mengalihkan perhatian hewan seperti banteng, sapi jantan, dan kuda liar untuk mencegah atlet rodeo terluka. Ini adalah pekerjaan yang membutuhkan keberanian dan keterampilan fisik yang luar biasa. Setidaknya ada dua aspek kreatif yang harus dimiliki badut rodeo. Pertama, mereka tentu harus pintar menghibur dengan menggunakan alat peraga seperti mobil, motor, dan lainnya. Dan yang kedua, di saat mereka menghibur penonton, mereka harus sembari menghindar dari serudukan hewan liar tersebut. Spesialis pemulihan patung. Setelah patung dibuat dan didirikan di atas tanah, gak serta-merta udah dibiarin begitu aja. Nah, nyatanya ada nih orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan restorasi atau pemulihan terhadap patung-patung raksasa. Salah satunya pekerjaan perbaikan patung Kristus Sang Penebus di Rio de Janeiro, Brazil yang tingginya 30 meter. Mereka yang bekerja ini harus memperbaiki kondisi patung yang rusak akibat sambaran petir. Patung itu disambar petir rata-rata antara 3 dan 5 kali setahun. Sebagai aset budaya di Brasil dan sebagai 7 keajaiban baru di dunia, wajarlah patung ini harus dipelihara dengan baik. Para pekerja ini tidak hanya mampu memperbaiki tapi harus juga lihai menjaga diri. Ahli listrik. Seorang ahli listrik harus pandai memasang, memelihara, dan memperbaiki setiap jenis fasilitas yang berhubungan dengan daya listrik tinggi. Seorang ahli listrik ini bisa berhadapan dengan listrik bertegangan hingga 500.000 volt. Bayangin aja resiko menjadi seorang teknisi listrik. Apalagi ini sebagian besar pekerjaan saluran listrik dilakukan di outdoor di mana kondisi cuaca buruk dan ekstrim sering menimpa mereka. Banyak pekerjaan darurat yang dilakukan oleh ahli listrik disebabkan oleh cuaca ekstrim. Belum lagi kalau harus naik di ketinggian tertentu berjam-jam dan juga ketika bahaya mengintai seperti serangan listrik, ledakan dan cedera fatal lainnya. Jadi nggak hanya fokus untuk memperbaiki kabel-kabel yang rusak, tapi juga lihai menghindar dari mara bahaya.
Pembersih saluran pembuangan. Upah yang didapatkan tak seberapa, padahal apa yang mereka kerjakan sungguh luar biasa. Melakukan pekerjaan sebagai pembersih selokan bukan hal yang mudah. Tak semua orang sudi terjun ke selokan, berurusan dengan kotoran dan sisa-sisa pembuangan sampah, berkubang dalam airnya yang hitam pekat yang busuknya bukan main. Ketika selokan air kotor tersumbat oleh akar, dedaunan, sampah, dan hal-hal kotor lainnya, maka seorang inspektur selokan harus membersihkannya dengan cermat, yang terkadang juga mereka harus menahan nafas dan berenang di dalam selokan untuk waktu yang agak lama, bahkan tanpa alat pelindung. Profesi ini tentunya berbahaya sebab beresiko mempunyai penyakit kesehatan jangka panjang. Pemberi makan buaya. Mengejar dolar hingga ke lubang buaya. Bisa dibilang rutinitas memberi pakan reptil berdarah dingin ini merupakan pekerjaan tergila. Memberi makan buaya ternyata tidak semudah menebarkan pelet ikan ke kolam loh. Bayangin di kandang seperti itu ada sekitar puluhan predator kelaparan telah menunggu kedatangan mereka. Masalahnya setiap kali pemberi makan ini datang, hewan-hewan melata ini bak kesehatanan. Nah, ratusan buaya-buaya itu serentak berebut merangkak naik, mencari posisi terbaik di pinggir kolam, bahkan tak segan untuk mendekat dan mengejar. Jadi pekerjaan yang dilakoni ini konsekuensinya nggak main-main. Lengah atau teledor, wow, bisa berakibat fatal. Nah, dari pengalaman mereka ini kamu bisa lebih banyak bersyukur karena kamu nggak harus berurusan dengan selokan mampet hingga masalah kesehatan. Yuk mulai belajar bersyukur atas hal kecil yang kamu punya. Kalau kamu punya pendapat berkaitan dengan video